Halo, para juara, selamat datang kembali di channel Champ Nusantara, tempat lahirnya para juara. Ada satu musuh yang tidak bersuara, tapi diam-diam menghancurkan potensi terbaikmu. Musuh itu bernama konten pendek. Tidak mendidik, sebuah racun manis yang merusak inti dari kemampuanmu untuk fokus dan bertumbuh. Niatnya hanya melihat satu video TikTok, tapi tanpa sadar, 2 jam berlalu. Kamu merasa terhibur, tapi setelah ponsel dimatikan, ada rasa kosong. Otakmu terasa penuh, tapi kamu tidak mengingat apapun yang baru saja kamu lihat. Inilah masalah terbesarnya. Konten cepat membuatmu kecanduan pada dopamin instan. Setiap scroll adalah tembakan dopamin ke otakmu. Otakmu dilatih untuk mencari reward yang cepat dan mudah. Akibatnya, tugas-tugas yang membutuhkan fokus seperti bekerja, belajar, atau berolahraga terasa membosankan dan melelahkan. Kamu menjadi mager untuk bergerak, beraktivitas, dan hanya rebahan, membuang waktu yang sangat berharga. Yang tersisa hanyalah dampak negatif jangka panjang. Attention span yang pendek dan apa yang kita sebut pembusukan otak atau brain rot, di mana otakmu menjadi malas untuk menghadapi tantangan. Tapi, kabar baiknya adalah ini. Kita bisa melatihnya kembali. Otakmu adalah otot dan kita akan membuatnya kuat lagi. Rahasia para juara, latih otak, raih kendali. Para juara dunia tidak menjadi hebat karena menghindari tantangan. Mereka menjadi hebat karena melatih otak mereka untuk mencintai kesulitan. Mereka tahu bahwa kenyamanan adalah penjara bagi potensi. Kita akan mengambil kembali kendali itu. Ini adalah 10 pilar untuk membebaskan dirimu dari kecanduan konten cepat dan mengasah kembali otakmu untuk mencapai tujuan. 1. Pilar detox total. 3 hari. Putuskan siklus kecanduan dopamin instan secara drastis. Langkah aksi, tentukan 3 hari penuh, mulai dari bangun tidur hingga tidur, di mana kamu menghapus sementara atau mengunci total aplikasi konten pendek. TikTok, Reels, Shorts, ini akan sangat tidak nyaman, tapi rasa tidak nyaman itu adalah proses penyembuhan. Nilai didapat, menyetel ulang dasar dopamin otakmu, membuat aktivitas normal, membaca, berjalan, terasa lebih menarik lagi. 2. Pilar aturan 20 menit, The Resistance Training, melatih kembali attention span dengan melawan godaan. Langkah aksi. Ketika kamu harus melakukan tugas fokus, belajar, bekerja, terapkan aturan ini. Saya harus fokus pada tugas ini selama 20 menit penuh, tanpa melihat ponsel sama sekali. Setelah 20 menit, kamu boleh istirahat 2 menit, tapi jangan scroll. Setelah istirahat, ulangi lagi. Nilai didapat. Otakmu belajar bahwa fokus yang mendalam itu mungkin, meskipun sulit di awal. 3. Pilar jadwal hiburan terjadwal, The Planned Treat, langkah aksi. Tentukan satu waktu spesifik, misalnya jam 8 malam, dan durasi maksimal 15 menit untuk hiburan cepat. Di luar waktu itu, konten pendek dilarang. Ini adalah hadiah terencana, bukan pelarian reaktif. Nilai didapat, kamu menjadi tuan atas kebiasaanmu, bukan budak dari notifikasi. 4. Pilar hati, menemukan tujuan yang lebih besar. Latihan nyata. Tuliskan tujuanmu, visualisasi tujuan. Setiap kali kamu merasa godaan datang, pejamkan mata dan visualisasikan impian terbesarmu. Rasakan kebahagiaan saat kamu sudah mencapainya. Ini akan mengalihkan fokusmu dari nafsu. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki tujuan yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju. 5. Pilar lingkungan, mengendalikan lingkunganmu. Mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa lingkungan adalah penentu utama. Mereka tidak menyalahkan lingkungan mereka, tapi mereka mengambil tindakan untuk mengendalikan apa yang mereka lihat, dengar, dan ikuti. Contoh nyata. Seorang seniman yang serius tidak akan membiarkan kuasnya berantakan atau kanvasnya kotor. Ia akan memastikan studionya bersih dan teratur
agar ia bisa fokus pada karyanya. Begitu juga dirimu, kamu harus memastikan lingkunganmu mendukung tujuanmu. Latihan nyata. Bersihkan ruanganmu, bersihkan dan rapikan kamarmu. Lingkungan yang bersih dan teratur akan membantu menenangkan pikiranmu dan membantumu fokus. Unfollow akun toksik. Hapus atau unfollow semua akun media sosial yang menjadi pemicu atau menguras energimu. Ganti dengan akun yang menginspirasi seperti Camp Nusantara. Klik subscribe agar tidak kehilangan momentum motivasimu sekarang. Nilai yang didapat, kamu akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaanmu. 6. Pilar hubungan. Menumbuhkan kedekatan hati. Mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa hubungan yang kuat dibangun dengan tindakan kecil yang konsisten. Mereka tidak menunggu momen besar untuk menunjukkan kasih sayang, tapi mereka melakukannya setiap hari. Contoh nyata, hubungan antara seorang pelatih dan atletnya. Hubungan mereka tidak dibangun dari satu kemenangan besar. Ia dibangun dari feedback yang diberikan setiap hari, dari dorongan moral, dan dari kepercayaan yang tumbuh di setiap sesi latihan yang kecil. Latihan nyata. 30 menit tanpa ponsel. Ketika kamu bersama teman atau keluarga, letakkan ponselmu dan berikan perhatian penuh selama 30 menit. Panggilan jujur. Berani untuk menelepon seorang teman atau anggota keluarga dan jujur tentang perjuanganmu. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki hubungan yang dalam dan dukungan yang tak tergoyahkan yang akan membantumu melewati masa sulit. 7. Pilar emosional. Mengendalikan respons, bukan emosi. Mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosi yang muncul, tapi mereka bisa mengendalikan respons mereka. Mereka melatih diri untuk menunda reaksi, untuk berpikir sejenak sebelum bertindak. Contoh nyata, Khabib Nurmagomedov, petarung UFC. Ia dikenal karena ketenangannya di dalam ring. Ia tidak bereaksi terhadap provokasi lawan. Ia fokus pada strateginya. Ini adalah hasil dari latihan mental yang konsisten untuk memisahkan emosi dari respons. Latihan nyata. Jeda 5 detik. Ketika kamu merasa emosi yang kuat, jeda selama 5 detik sebelum bereaksi. Tanyakan, apakah reaksi ini akan membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan saya? Menulis, pikiran. Ketika kamu merasa nafsumu meluap-luap, tuliskan semuanya di jurnal. Menulis akan membantu mengalihkan energi itu dari tubuhmu. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketenangan dan kekuatan untuk merespons dengan bijaksana, bukan reaktif. 8. Pilar spiritual. Membangun kedekatan yang konstan. Mereka para juara tahu bahwa hubungan dengan Tuhan tidak dibangun dalam satu malam, tapi melalui ibadah dan doa yang konsisten. Contoh nyata, seorang yang sholat 5 waktu setiap hari. Meskipun ia sibuk, ia menyisihkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhannya. Ketenangan yang ia dapatkan adalah hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten ini. Latihan nyata. Ibadah 5 menit. Luangkan 5-10 menit setiap pagi atau malam untuk berdoa atau beribadah dan fokuskan pikiranmu hanya pada hal-hal baik. Jurnal syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri, bahkan jika itu hal kecil. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketenangan batin yang tidak bisa digoyahkan. Kamu akan merasa terhubung dan tidak sendirian. 9. Pilar penerimaan. Berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Mereka yang menguasai teknik ini tahu bahwa perbaikan diri adalah tentang menerima diri sendiri, bukan menyangkalnya. Mereka menerima bahwa mereka tidak sempurna, tapi mereka bertekad untuk menjadi lebih baik setiap hari. Latihan nyata. Ketika kamu gagal dalam perjuanganmu, alih-alih mengkritik diri sendiri, katakan, "Tidak apa-apa, saya akan mencoba lagi." Ini adalah bagian dari proses. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki penerimaan diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. 10. Pilar
Disiplin membangun momentum, tak terhentikan. Pola pikir, motivasi datang dan pergi. Mereka yang fokus tidak mengandalkan motivasi, mereka mengandalkan disiplin. Mereka tahu bahwa tindakan kecil yang konsisten setiap hari akan membangun momentum yang tak bisa dihentikan. Latihan nyata. Sistem harian. Buat sistem sederhana yang bisa kamu ikuti setiap hari. Misalnya, setiap pagi, lakukan 10 push-up, meditasi 5 menit, dan baca buku 1 halaman. 1 keberhasilan. Setiap hari, fokuslah pada 1 keberhasilan kecil yang bisa kamu dapatkan. Keberhasilan kecil itu akan membangun kepercayaan dirimu. Nilai yang didapat, kamu tidak lagi menjadi budak dari emosimu, tapi menjadi tuan dari hidupmu. Kesimpulan, pada akhirnya, distraksi tidak bisa mengendalikanmu jika kamu menguasai perhatianmu. Itu adalah seni mengalahkan rasa malas dan seni untuk percaya pada kekuatan kecil yang tak terlihat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin terus bertumbuh, ayo tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara ini dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini ke teman dan keluargamu yang sedang bertumbuh bersama dan meraih kemenangan sejati dalam hidup sebagai juara. Dan untuk membantumu memulai perjalanan ini, kami telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan memenangkan perang di dalam dirimu. Dapatkan ini sekarang dengan klik link yang ada di deskripsi.